Mengaji, media dakwah sunnah. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini insyaallah, dalam rangka tentunya kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Saling mewasiatkan, yakni saling menasihati di antara kita tentang yang hak, tentang kebenaran, bagaimana akidah yang benar, muamalah yang benar, syariat yang benar, dan saling mengingatkan di antara kita agar senantiasa bersabar di atas kebenaran tersebut. Maka kita di sini tentunya yakni dalam rangka mengamalkan ayat tersebut, saling mengingatkan di antara kita. Nah, tentunya yang paling butuh untuk diingatkan kita senantiasa adalah bagaimana beribadah yang benar, berkeyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dengan sebenar-benarnya tauhid. Jangan sampai kita salah dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau salah masalah tauhid, begitu fatal akibatnya. Kalau kita salah bertauhid, berarti kita jatuh ke dalam syirik. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Sedangkan syirik adalah dosa yang paling besar di antara segala dosa. Tidak ada yang bisa menandingi dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dosa yang kata Allah tidak akan Allah ampuni orang yang berbuat syirik kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia tentunya. Adapun dosa-dosa yang lain, kalaupun tidak sempat bertaubat, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang amalannya yang lain, memandang tauhidnya, memandang kecintaannya, maka besar harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik, Allah sudah tegaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kitab yang paling bagus membahas tauhid adalah kitab yang kita bahas ini adalah yakni Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang mana metode beliau persis seperti metode Imam Al-Bukhari, hanya menyebutkan ayat dan hadis-hadis terkait dengan bab atau pembahasan yang dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Al-Thalis Ashar. Masyaallah. Al-Bab Al-Thalis Ashar, bab yang ke-13. Berarti ini pertemuan ke-13 ini ya. Nah, setiap pertemuan kita membahas satu bab. Al-Babu Thalith Ashar, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Bab yang penjelasan termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Ini tentunya jelas sekali perbuatan syirik yang di zaman Nabi SAW
mereka beristighotsah. Apa itu istighotsah? Nah, istighotsah itu bagian daripada doa. Berdoa, tetapi kalau istighotsah ini khas seperti dijelaskan di sini, yakni al-istighatsah. Mana tadi di sini? Naam, hadzal bab yashmal al-istighatsah wa du'a. Al-istighatsah naw'un khassun min ad-du'a. Istighatsah itu termasuk doa tapi lebih khusus. Nah, ini dia di halaman 126 ada dijelaskan wal farqu bainal istighatsah wad du'a. Perbedaan antara istighatsah dan doa itu adalah annal istighatsah la takunu illa minal makruh. Istighatsah ini adalah berdoa, yakni tidak dilakukan kecuali kalau mendapatkan satu kesulitan. Kalau doa tentunya umum, kita mau apa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika senang maupun susah. Tapi kalau istighatsah ini ketika kita sudah merasa kesulitan, tertekan, barulah kita minta tolong, ini namanya istighatsah. Nah, minta tolong, doa minta tolong. Nah, wa du'a amu minal istighatsah li'annahu yakunu minal makruh wa ghairihi. Sedangkan doa tentunya lebih umum, termasuk istighatsah dan juga baik itu dari kesulitan atau yang lainnya. Nah, qala Allah Ta'ala وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak juga memberi mudarat. Jika kamu melakukannya, sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Wa iyamsaskallahu bidur. Jika kesulitan menimpamu, ketika Allah memberikan kesulitan kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan tersebut kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Nah, jadi di sini tentunya ada kalimat, kalau kamu diberikan kesulitan oleh Allah, tidak ada yang bisa menyingkap kesulitan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang banyak ditekankan di dalam Al-Qur'an, yang termasuk salah satu inti daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Seperti di pembahasan sebelumnya juga dijelaskan bagaimana isti'adah, minta perlindungan kepada selain Allah. Ini juga istighatsah kepada selain Allah. Begitu banyak di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang kafir, kenapa kalian kalau di lautan, yakni kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum. Kenapa kalian orang-orang musyrikin kalau mendapat kesulitan di lautan, ketika merasa hidup bakal selesai, maka saat itu kalian akan melupakan semua sesembahan kalian. Tapi ketika kalian selamat, tiba-tiba kalian berbuat syirik, kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani orang-orang musyrikin Allah ingatkan, mereka sebenarnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mentauhidkan Allah dengan benar kalau mereka sudah merasa terdesak. Orang-orang musyrikin, makanya banyak kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawaqidul Islam, kalau tidak salah dia, yang mengatakan syiriknya orang zaman sekarang lebih parah daripada syiriknya di zaman Nabi SAW.
Yang mana di zaman Nabi SAW, kalau mereka sudah terdesak, merasa nyawa sudah terancam, saat itu mereka akan bertauhid. Hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa berhala-berhala mereka. Lupa Al-Lata wal-Uzza, Hubal dan sebagainya. Tetapi orang zaman sekarang justru ketika mereka kesulitan, ketika mereka di lautan tidak ada yang bisa menolong, apa yang mereka ingat? Ya wali fulan, ya sayyid fulan. Nah, banyak yang berbuat syirik seperti itu. Yang diingatnya adalah wali, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai apalagi Sayyid, wali kutub dan sebagainya. Tentunya ini kesalahan-kesalahan yang banyak dialami oleh orang-orang yang belajar tarekat, belajar suluk dan sebagainya. Kalau orang yang justru tidak belajar sama sekali, yang fitrahnya masih bersih, nah, sama seperti orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW, yang dalam hati kecil mereka akan mengakui hanya Allah lah yang bisa membantu, hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan ketika keadaan sudah terdesak. Tapi orang yang sudah tenggelam dalam ilmu yang salah, yakni belajar akidah yang salah, yang diajarkan bahwasanya alam ini dikuasai oleh 7 wali. Ada pernah dengar seperti itu? Belum pernah, alhamdulillah. Berarti masih fitrahnya masih selamat, terjaga. Kalau saya dulu sempat belajar seperti itu. Di pesantren dulu, qadarullah ke pesantren tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bukan dengan akidah yang benar. Diajarkan bahwasanya dunia ini dikuasai oleh 7 wali yang dipimpin oleh wali kutub. Wali kutub. Yang mana wali-wali ini mereka dilibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana hujan diturunkan, yang mana yakni tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan. Wali-wali ini ada andil mereka. Dan bahkan kami diajarkan dulu ketika kita tersesat, ketika kita merasa terdesak di lautan, salah satu yang diajarkan agar kita mengatakan ya rijalal ghaib aghithuni, wahai laki-laki ghaib. Siapa yang dimaksud di sini wallahu a'lam. Bantulah aku, aghithuni. Bukan diajarkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesyirikan orang yang sudah belajar dengan cara yang salah tentunya. Jadi alhamdulillah kalau begitu tidak pernah belajar yang seperti itu. Nah, jadi kalau tidak pernah belajar seperti itu, insya Allah fitrahnya masih terjaga, akan sadar bahwasanya ketika kita terdesak berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW, fitrah mereka membawa mereka melupakan semua Tuhan-Tuhan mereka kalau sudah terdesak. Maka ini salah satu inti daripada dakwah Nabi SAW, memurnikan tauhid, yakni berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimanapun keadaannya. Nah, maka di sini ayat yang pertama kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berdoa kepada selain Allah yang tentunya tidak akan bisa memberi manfaat dan mudarat. Dan kalau kita melakukan itu berarti kita telah berbuat zalim. Zalim itu bukan hanya sekedar yakni melakukan kejahatan kepada orang lain. Zalim yang paling besar adalah apa? Syirik. Nah, makanya penting kita katakan tadi untuk belajar tauhid ini. Kezaliman, dosa paling besar, semua itu adalah kesyirikan.
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika humul muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat dulu mengira yang namanya zalim itu adalah dosa. Maka mereka pun merasa berat. Kalau begitu siapa yang selamat? Siapa yang imannya selamat mendapatkan petunjuk? Kalau syaratnya mendapatkan petunjuk adalah tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Mereka pun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun menjelaskan, bukankah Allah mengatakan di ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim? Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah asyirik, kesyirikan. Maka orang yang berbuat syirik, dia adalah orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Kalau kamu lakukan itu, kamu termasuk orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah. Maka Allah tegaskan, kalau kamu mendapatkan kesulitan, tidak akan ada yang bisa menyingkap kesulitan tersebut kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fabtaghu 'indallahi rizq. Mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya termasuk kesulitan dari sisi materi. Nah, kita ketika mengatakan segala kesulitan bukan berarti umpamanya ketika nyawa terancam saja. Umpamanya ketika kita merasa yakni sangat kekurangan dalam masalah rezeki, bahkan kita mungkin bingung mau makan apa esok hari, maka ingatlah yang memberi rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berusaha untuk minjam umpamanya atau mencari kemana-mana, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang qudsi, di hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuh. Kalian semua itu lapar kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan kepadaku, maka akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya yang memberi kita makan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesulitan apapun yang menimpa kita, termasuk dari sisi materi, rezeki, mintalah kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga di bab ini, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa lagi yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak akan mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Jadi inilah orang yang paling sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang paling sesat itu yang berdoa kepada selain Allah. Yang diajarkan tadi, kalau butuh sesuatu datangi kuburan fulan, atau ketika terdesak mintalah kepada rijalul ghaib, kepada wali fulan dan sebagainya. Ini ajaran paling sesat. Inilah ajaran paling sesat. Allah yang mengatakan sendiri dalam surah Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa lagi yang lebih sesat dari orang yang meminta kepada selain Allah, yang tidak akan mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Wa qawluhu. Kemudian ayat yang keempat dalam bab ini, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allah bertanya. Ini tentunya soal ingkari. Pertanyaan maksudnya mengingkari. Pengingkaran. Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang terdesak ketika ia meminta? Wa yakshifus su', dan menghilangkan kesusahan.
Kata Allah. Jawabnya siapa? Tentu Allah. Dalam surah An-Naml ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada hambanya, apa ada yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kita terdesak, ini ketika kita berdoa, maka ini namanya istighatsah. Orang yang terdesak masalah ekonomi atau masalah kesehatan, apapun itu, maka hendaklah beristighatsah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan istighatsah adalah doa dari orang yang sedang mengalami kesulitan. Terkait ayat ini ada kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang beliau nukil katanya dari Ibnu Asakir, Tarikh Ibnu Asakir, bahwasanya ada orang yang menyewakan delmannya. Terus sekarang mungkin yang ojek lah ya, kerja ojek online. Nah, yang ojol di zaman Ibnu Katsir, di zaman Ibnu Asakir, yang mana kerjanya membawa orang ke tujuannya di Damaskus, yani. Damaskus di mana itu? Di Suriah. Nah, di Damaskus ada orang yang menyewakan bagal. Nah, bagal itu kuda, peranakan antara kuda dan keledai. Nah, jadi bagal dia punya kekuatan seperti keledai dan kecepatannya seperti kuda. Nah, jadi suatu hari ada orang minta dibawa menuju tempat bernama Habadan. Nah, ihmilni ila Habadan. Bawa saya ke Habadan. Maka setelah disepakati harga, berangkat. Ternyata di tengah jalan orang tersebut mengatakan, "Uridu hadzal turiq." Aku mau melalui jalan yang ini. Ada jalan setapak. Ia mengatakan, "Saya tidak tahu jalan itu." "Saya tahu. Itu lebih dekat. Ayo kita lewat situ." Akhirnya ia menuruti. Lewat jalan yang begitu sempit, yang sulit dilewati. Dilihat kiri kanan tidak ada orang. Sampai terus semakin sulit, dan sampailah di depan mereka ada jurang. Maka ia pun mulai curiga, ini jangan-jangan orang ini mau melakukan sesuatu. Dan benar, dia pun sudah menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Inzil, turun." Maka ia pun mengatakan, "Madza turid? Kamu mau apa?" "Aku mau membunuhmu," katanya. "Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Udah ambil saja bagal ini, ambil semua delman saya, tapi biarkan saya hidup." Yang mengatakan semua orang yang di situ, rupanya di jurang itu sudah banyak mayat yang dibunuhnya. Orang-orang itu semuanya mengatakan seperti yang kau katakan. Kalau kuda ini, bagal ini memang sudah jadi milikku, sekarang aku ingin membunuhmu. Maka ia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun mengatakan, "Kalau begitu, biarkan aku sholat 2 rakaat, setelah itu lakukan apa yang kamu inginkan." "Terserah," katanya. Maka dengan penuh ketakutan, akhirnya ia pun bertakbir. Dan orang tadi mengasah pedangnya, mengatakan, "Cepat, jangan lama-lama." Bagaimana bisa khusyuk sholat seperti itu? Nah, dia pun bertakbir dengan gemetar. Ayat semua sudah lupa. Dia hanya ingat satu ayat, katanya. Ini tidak dikatakan, bisa jadi ini hafiz Quran ini, walaupun dia tukang ojek, tapi bisa jadi dia hafal Quran. Katanya, ayat Quran yang saya hafal lupa semua kecuali satu ayat.
ayat ini, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ini ayat surah An-Naml ayat 62. Ini diulang-ulangnya, amman yujibul muttarra idza da'ah, yang mana Allah mengatakan siapa yang akan mengabulkan doa orang yang terdesak, karena dia sekarang muttar, dia terdesak, nyawanya terancam. Jadi yang ia ingat hanya ayat ini, yang mana Allah mengatakan siapa yang akan mengabulkan doa orang yang terancam, wa yakshifus su', dan menghilangkan kesusahan, wa yaj'alakum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit kalian berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ia ulang-ulangi ayat ini, tiba-tiba kata orang tersebut ada seorang yang berkuda membawa tombak dan langsung melemparkan tombaknya tepat ke dada orang yang tadi mau membunuhnya. Nah, subhanallah. Maka orang tadi pun kegirangan luar biasa. Entah dia lanjut sholat atau tidak, Allahu a'lam. Sampai ia pun berterima kasih, bergantung, mengatakan, man anta, min aina ji'ta, Allah telah menyelamatkanku dengan bantuanmu. Dari mana engkau? Siapa kamu? Dari mana kamu tahu saya di sini? Maka ia mengatakan, ya, yang penting kamu sudah selamat. Itu tidak penting. Tapi orang tersebut terus memakai nama Allah. Uqsimu billah, demi Allah, perkenalkan siapa kamu? Maka ia pun mengatakan, ana abdu man yujibul muttarra idza da'ah. Aku adalah hamba yang menyelamatkan atau mengabulkan doa orang terdesak ketika berdoa. Yani aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya. Maka orang itu pun pergi. Nah, subhanallah. Ini tentunya terkait dengan keimanan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Ketika kita yakin di masa-masa sulit pasti Allah berikan jalan keluar, maka Allah akan bantu kita dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Maka setiap kita terdesak kesulitan di segala masalah, di segala keadaan, kita segera meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya istighatsah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan hadis warwat Tabrani bi isnadihi. Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang menyakiti kaum mukminin. Maka sebagian mereka mengatakan, ayo sama-sama kita beristighatsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi munafik ini. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak pantas beristighatsah denganku. Yang benar beristighatsah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian merasa yakni tidak paham, bukankah minta tolong kepada orang yang hidup itu boleh? Yakni mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi orang
munafik ini. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Boleh tentunya. Minta tolong kepada orang yang hidup. Minta didoakan, apalagi kepada seorang nabi. Itu boleh. Minta kepada Nabi SAW agar diturunkan hujan. Itu boleh. Yang salah adalah ketika Nabi SAW tidak ada, kita jadikan beliau sebagai wasilah. Maka ini tentunya persis dengan perbuatan orang-orang kafir yang menjadikan berhala-berhala sebagai perantara. Nah, sebelah sana masih kosong nih. Ini padat nampaknya sebelah kiri ini. Cari kipas sana, mati ya kipasnya. Oh iya juga. Nggak imbang nanti mereng jatuh kita kan. Berat sebelah. Nah. Baik. Nah, jadi di akhir bab ini disebutkan hadis terkait dengan istighatsah. Maka dijelaskan di halaman 132 di akhir bab ini, yakni makna kalimat innahu la yustaghatsu bihi wa inna ma yustaghatsu billah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak pantas beristighatsah kepadaku, tetapi beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jawaban dari para ulama makna daripada hadis ini. Dan sebelumnya tentang derajat hadis ini, nah, kita bahas sedikit. Hadis ini dikhilafkan tentang kesahihannya oleh para ulama. Karena dalam sanadnya ada bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini dia sebenarnya orang saleh, thiqah, tapi di akhir umurnya bukunya habis, terbakar. Jadi akhirnya dia meriwayatkan dengan hafalannya, dan hafalan itu tentunya apalagi sudah mulai tua bisa salah-salah. Makanya akhirnya hadis Ibnu Lahiyah dianggap oleh sebagian ulama dhaif, ada yang mengatakan hasan, minimal hasan. Hasan itu di bawah sahih. Nah, kalau belajar mustalah hadis, yang istilah-istilah dalam hadis, sahih itu benar-benar datang bisa dipastikan Nabi SAW mengatakannya. Itu syarat dikatakan satu hadis sahih ada 5. Yakni perawinya adil, yang kedua perawinya dhabit, semua perawinya adil dan dhabit. Nah, adil dimaksud di sini dalam ilmu hadis bukan adil dalam masalah membagi. Adil maksudnya adalah orang yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dhabit artinya kuat hafalan. Yang ketiga muttasilus sanad, sanadnya bersambung. Kemudian yang keempat tidak termasuk syadz. Syadz itu menyendiri. Dia kuat hafalannya, dia bagus yakni ketakwaannya, tapi dia menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya dibanding dia. Ini maksudnya syadz. Yang kelima, terakhir, yakni tidak ada illah, cacat dalam sanad dari sisi rawi ataupun sanadnya. Nah, ini 5 syarat agar dikatakan hadis itu sahih. Sedangkan Ibnu Lahiyah ini dia adil, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipermasalahkan adalah dhabitnya, masalah hafalannya. Nah, hafalannya karena bukunya sudah terbakar, jadi banyak salah-salah, tidak bisa murojaah lagi. Ulama-ulama hadis dulu mereka sangat hati-hati. Ketika ditanya satu hadis, kalau mereka ragu sedikit pun, mereka tidak mau meriwayatkannya, harus baca kitab. Ambil kitabnya, memastikan catatannya, kemudian menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit sekali yang mau meriwayatkan dengan hafalannya, para salaf. Nah, jadi karena Ibnu Lahiyah ada di sanad ini, sebagian mengatakan hasan hadis,
Syekh bin Baz mengatakan ada kelemahan dalam hadis ini. Kemudian dari sisi maknanya, dan munafik yang dimaksud di sini, sebagian mengatakan di tafsir Ibnu Abi Hatim ini adalah gembong munafik. Siapa gembong munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul yang secara terang-terangan tentunya sangat jelas sekali dia orang yang membenci Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul sebenarnya orang yang sangat disegani. Dia orang yang sangat terhormat dan pendapatnya sangat diterima oleh orang-orang Madinah. Dan bahkan hampir dia diangkat sebagai pemimpin Madinah semuanya. Yang sebelumnya Madinah senantiasa tidak akur antara Aus dan Khazraj. Ada dua kabilah besar di sana, dua suku besar. Kalau di kita mungkin ada suku Melayu, ada suku Jawa umpamanya. Di zaman Nabi SAW di Madinah waktu itu suku paling besar Aus dan Khazraj. Dan ini selalu bersaing, bahkan saling bermusuhan satu sama lain. Dan banyak terjadi pembunuhan di antara keduanya, kedua kabilah ini. Dan mereka akhirnya ingin berdamai dan sepakat mengangkat satu pemimpin yang akan memimpin semuanya Aus dan Khazraj. Ingin bersatu. Sudah capek bermusuhan terus-menerus. Sudah, kita berdamai saja. Siapa pemimpinnya? Kandidat yang paling kuat yang bakal jadi pemimpin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman pas waktu itu, saat itulah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya sudah, siapa jadi pemimpin di Madinah? Yang mendamaikan Khazraj dan Aus? Nabi Muhammad SAW. Nah, maka tentunya Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya hasad, iri, dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya dia mau menjadi pemimpin di Madinah, tidak jadi gara-gara datang Rasulullah SAW. Nah, ini bahayanya penyakit hasad ini tentunya. Inilah yang menyebabkan iblis juga yang tadinya makhluk yang paling mulia, jin. Dikatakan dalam Al-Quran bahkan secara terang-terangan, wa kana minal jinni fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari golongan jin dan ia pun fasik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani iblis adalah jin yang paling saleh. Jin yang paling saleh, yang mana bumi waktu itu tentunya hanya dihuni oleh bangsa jin. Kemudian mereka saling menumpahkan darah hingga akhirnya Allah murka, semuanya dimusnahkan kecuali iblis yang waktu itu namanya bukan iblis. Iblis itu artinya terbuang dari rahmat Allah. Siapa namanya itu tidak ada dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Cuma dalam kitab Israiliyat ada yang mengatakan namanya Azazil, ada banyak versi. Kemudian dia diangkat ke langit, maka ia pun tinggal bersama malaikat. Maka ketika Adam diciptakan, yakni manusia, makhluk yang terbuat dari tanah, maka semuanya diperintahkan sujud. Yang diperintahkan siapa? Malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah, kami suruh malaikat semuanya sujud kepada Adam. Fasajadu. Semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Ketika ditanya, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud pada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya ya Allah. Kamu ciptakan aku dari api dan kamu ciptakan dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud api kepada tanah? Subhanallah. Padahal dia mengaku kamu ciptakan
Engkaulah ya Allah yang menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan dia dari tanah. Dan dengan logikanya mengatakan, aku lebih mulia darinya. Tidak sudi. Kenapa aku sujud kepadanya? Iri. Kenapa bukan dia yang sujud kepada aku? Maka dikatakan dosa yang terjadi pertama kali, dosa yang ada di muka bumi ini dan di langit adalah dosa hasad. Nah, pertama kali dosa dilakukan di bumi dan di langit adalah hasad. Di bumi dilakukan oleh manusia hasad, yakni siapa yang melakukannya? Anaknya Adam kepada saudaranya. Yang disebutkan namanya adalah Qabil dan Habil. Qabil hasad kepada Habil. Walaupun tentunya dalam hadis Nabi SAW yang sahih tidak ada menyebutkan namanya. Itu termaktub dalam Israiliyat. Nah, yang ada di dalam Al-Quran, yakni watslu alaihim naba abanai Adam. Ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu cerita dua anak Adam, kata Allah. Dan Allah tidak menyebutkan siapa namanya, dan Nabi tidak menyebutkan siapa namanya. Cuman tentunya kisah Nabi Adam tidak hanya ada dalam Al-Quran, ada juga di Taurat dan Injil. Nah, di Taurat dan Injil namanya Qabil dan Habil. Maka kata Nabi SAW, segala cerita yang ada di Taurat dan Injil itu boleh kita ceritakan, boleh kita ambil, tapi tidak boleh kita percayai 100% dan tidak juga kita dustakan. Karena ada kemungkinan itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kemungkinan itu yang sudah dirubah-rubah. Nah, baik, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dia sering menyakiti kaum mukminin. Selalu berusaha bagaimana agar Islam itu hina, kalah, bahkan berani mengatakan yang tidak baik tentang Rasulullah SAW. Dialah yang menyebarkan hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Yakni yang hoax. Iya. Berita hoax. Apa itu hoaxnya? Ya, apa berita hoax yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang disebut dalam Al-Quran sebagai hadisul ifki? Tahu. Menuduh Aisyah berzina. Istri Nabi SAW, Aisyah, dituduh berzina. Gara-gara apa? Gara-gara Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan ketika Nabi SAW kembali dari perang Bani Mustalik kalau tidak salah. Aisyah waktu itu katanya masih usia muda, belia yang masih ringan tubuhnya, yang ketika yakni diangkat pakai haudaj. Kalau dulu tentunya diangkat seperti keranda ya. Sekarang keranda yakni ada orang di atasnya, istri Nabi SAW berada di atasnya. Ketika istirahat, waktu itu beliau qadha hajat. Orang lagi istirahat tidur, beliau turun dan menjauh. Kemudian ketika kembali, orang sudah pergi. Mereka tidak terasa apakah istri Nabi SAW sudah ada di dalam atau tidak, karena memang Aisyah waktu itu masih ringan tubuhnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha sabar menunggu. Beliau yakin pasti nanti kalau sudah sadar akan kembali lagi. Ternyata ketika sendirian seperti itu, ada seorang sahabat Nabi yang juga tertinggal, yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ia datang karena ontanya juga susah diatur, susah dibawa, atau sangat pelan jalannya. Maka ia pun melihat istri Nabi SAW, Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, yang keluar dari mulut Safwan bin Mu'attal hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zauju Rasulillah, yakni istri Rasulullah SAW. Maka Aisyah terbangun. Maka Safwan pun menurunkan ontanya dan mempersilahkan Aisyah naik.
Kemudian Safwan menggiring Aisyah sampai ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, orang-orang munafik dapat bahan. Nah, lihat, kenapa itu Aisyah bersama Safwan bin Attal berduaan? Nah, maka disebarlah berita bahwasanya Aisyah selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Istri Nabi SAW selingkuh. Lihat itu Muhammad SAW. Dia tidak bisa menjaga istrinya selingkuh. Dan yang paling gencar untuk menyebarkan berita bohong itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang yang sangat menyakiti kaum mukminin. Aisyah ini anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Dan diriwayatkan faqala ba'duhum, di sini juga dikatakan sebagian kaum mukminin mengatakan wa ja'a fi tafsir Ibnu Abi Hatim annahu Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian tafsir mengatakan faqala ba'duhum hayya qumu bina, ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah SAW menghadapi orang munafik ini. Ada yang mengatakan ba'duhum dimaksud di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, nah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sering menyakiti kaum mukminin. Dan dia pun meninggal dunia, dan yang sangat disayangkan oleh para sahabat yang lainnya, dia sudah banyak menyakiti kaum mukminin, bahkan secara terang-terangan membela orang-orang Yahudi yang memerangi Nabi SAW. Tapi ketika beliau wafat, ketika anaknya minta Nabi menyolatkannya, Nabi menyolatkannya. Sampai Umar pun menarik-narik Nabi SAW, kenapa jangan disolatkan? Tapi karena anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang yang soleh, yang sampai mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu ingin membunuh ayahku, jangan suruh orang lain kecuali aku. Karena kalau orang lain yang membunuhnya, aku bisa jadi benci kepadanya. Ya, ini Abdullah bin Ubay bin Ubay bin Salul. Nah, nama Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya ini namanya Abdullah juga. Anaknya orang yang sangat soleh, setia kepada Nabi SAW, dan ia pun tahu ayahnya sangat jahat kepada Rasulullah SAW. Maka ia pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu ingin membunuh ayahku, akulah yang akan mengeksekusinya. Dan Nabi SAW tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di hadis yang lain, ketika kaum mukminin minta kepada Nabi SAW agar membunuhnya, beliau mengatakan, yakni aku takut orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena orang di luar tentunya tidak tahu. Yang mereka tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang muslim yang tinggal di Madinah bersama Nabi SAW. Mereka tidak tahu detailnya. Nanti bakal tersebar di luar. Ibaratnya kalau ada di sekolah kita umpamanya ada yang melakukan pelanggaran yang sangat berat, kemudian akhirnya langsung kita usir, kita keluarkan. Kemudian yang di luaran mengatakan, lihat, mereka sedikit-sedikit salah sedikit saja sudah langsung dikeluarkan. Ibaratnya seperti itu. Jadi Nabi SAW tidak mau membunuhnya. Nah, jadi anak daripada munafik ini minta kepada Nabi SAW agar beliau menyolatkannya. Nabi solatkan. Padahal Umar sudah melarang. Dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapan Umar bin Khattab, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Setelah itu datanglah ayat yang mengatakan jangan solatkan mereka selama-lamanya lagi. Ini orang munafik. Kemudian Nabi SAW diminta bajunya untuk menjadi kafan Abdullah bin Ubay bin Salul ini oleh anaknya, diberikan oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana beliau sangat penyayang, sangat pengasih kepada umatnya. Walaupun sangat jahat kepada beliau sendiri, menyebarkan
berita-berita bohong tentang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau menganggap itu semua tidak ada masalah. Beliau menganggap yakni harga diri beliau dibanding dengan syariat Allah, dibanding dengan agama Allah itu tidak ada apa-apanya. Maka untuk menyenangkan sahabat beliau yang setia, yakni anak daripada munafik ini, beliau berikan. Maka kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk menghabisi orang munafik ini, beristighatsah, nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafik, maka beliau mengatakan innahu la yustaghatsu bi, tidak pantas beristighatsah denganku, tetapi beristighatsahlah kepada Allah. Maka tadi kita katakan kalau secara zahir sebenarnya tidak salah kita minta bantuan Rasulullah SAW untuk menghadapi orang munafik ini. Tapi kenapa beliau mengatakan seperti ini? Ini ada 3 jawabannya dari para ulama. Pertama, qalahul musallim Syekh Sulaiman, yakni penulis kitab yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Syekh Sulaiman mengatakan al-irsyad ila husnil labzi wal himayah minhu sallallahu alaihi wasallam li janabi tauhid. Yakni beliau mengajarkan untuk memilih ucapan yang bagus dan menjaga tauhid dengan benar. Karena kalimat istighatsah ini minta pertolongan ketika mendapatkan kesulitan ini tidak boleh dipakai kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighatsah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah dengar beristighatsah, sama-sama beristighatsah, ada kalimat seperti itu. Pernah ada juga poster kalau tidak salah ketika 212 itu ya. Sama-sama beristighatsah. Beristighatsah di Monas untuk melawan musuh ini, musuh itu. Maka tentunya beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang dibenarkan. Tapi kalau beristighatsah kepada makhluk, walaupun itu kepada Nabi sendiri, Nabi mengatakan tidak boleh beristighatsah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh minta bantuan orang lain, tapi dengan kalimat istighatsah, yakni minta bantuan ketika merasa kesulitan, ketika terdesak, itu hanya dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan saddan lidzari'ah. Pendapat yang kedua mengatakan hatta la yustaghatsu bihi bi umurin la yaqdiru 'alaiha illallah. Saddan lidzari'ah yakni menutup celah. Menutup celah, jangan sampai orang beristighatsah kepada hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip juga tentunya makna dari yang pertama. Yakni bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti mengatakan tidak boleh minta tolong kepada makhluk yang hadir, yang sanggup. Tetapi beliau menutup segala celah agar jangan sampai orang salah dalam masalah ini. Beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jawaban sebagian ulama, la yustaghatsu bihi fi hadhihi al-qadiyah bi'ainiha. Dalam masalah ini secara khusus tidak bisa beristighatsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membunuh sahabatnya walaupun itu munafik. Itu pendapat Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin, yang mana tidak bisa beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kepada Allah, khususnya dalam masalah ini, dalam menghadapi si Abdullah bin Ubay bin Salul ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membunuh sahabatnya walaupun dia munafik. Tetapi tentunya wa aqrabul aqwal, kata pensyarah di sini, pendapat yang paling mendekati adalah al-qaulu tsani, yakni pendapat yang kedua yang mengatakan saddan lidzari'ah, untuk menutup segala celah agar jangan sampai kaum mukminin salah dalam masalah istighatsah ini. Kalau beliau mau melakukannya,
maka bisa jadi orang akan bermudah-mudahan, akan mendatangi orang lain untuk ketika mendapatkan kesulitan, atau bahkan orang akan setiap ada kesulitan akan datang ke kuburan Nabi SAW, beristighatsah, minta bantuan dengan keyakinan memang Nabi SAW beliau dalam sebuah hadis dikatakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Maka bisa jadi akan orang berpikir beliau tetap hidup, maka bisa beristighatsah. Ini yang beliau hindari. Makanya beliau menutup celah ini, beliau mengatakan tidak boleh beristighatsah denganku. Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Kalau mau istighatsah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah ini ada beberapa dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang yang senang dengan ziarah kepada wali, minta bantuan kepada wali, kepada ulama yang sudah meninggal dunia. Mereka memakai beberapa dalil yang disebutkan di sini. Nah, amsilah li syirki fid du'a wal istighatsah. Ada sebagian juga contoh-contoh kesyirikan dalam doa dan istighatsah. Ini sering dibaca ketika maulid, ada namanya qasidah burdah. Di sini ada dibaca qasidah burdah kalau maulid. Ya? Oh, ada ya? Qasidah burdah di Bengkalis. Masya Allah. Jadi di situ ada kalimat, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami illam yakun fi ma'adi akhidhan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Ada di situ, yakni qasidah burdah ini isinya semua pujian-pujian kepada Nabi SAW. Makanya mereka mengatakan ketika maulid, bahkan ada di sebagian pesantren-pesantren yang membacanya setiap pekan, setiap malam Jumat. Ini katanya untuk menghilangkan rasa rindu kita kepada Nabi SAW. Yakni menyebutkan pujian-pujian kepada Nabi SAW. Tapi justru pujian tersebut malah berlebihan. Yang mana di dalam salah satu bait syairnya itu dikatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi aku meminta pertolongan kalau bukan kepadamu. Inda hululil hadithil amami, ketika terjadi kejadian-kejadian yang besar, yani ketika terjadi musibah yang besar, kalau bukan kepada engkau wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi aku berlindung. Nah, apakah ini kalimat yang diridhoi oleh Nabi SAW? Bukankah di dalam Al-Quran Allah sering bertanya siapa yang bisa menyelamatkan orang yang terdesak? Amma yujibul muttarra idza da'a wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau kamu ditimpa kesulitan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia, yakni Allah. Kemudian kita mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa lagi aku berlindung kalau terjadi musibah yang besar kalau bukan kepadamu? Nah, ini tentunya kesyirikan kalimat seperti ini. Tentunya hanya kepada Allah kita berlindung ketika mendapat musibah-musibah yang besar. Nah, jadi kalau ada yang membaca kasidah-kasidah burdah seperti itu, tidak usah ikut-ikutan lagi. Bahkan maulid pun secara umum tentunya nggak usah ikut-ikutan, karena tidak ada dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau mau merayakan hari kelahiran Nabi SAW, merayakanlah seperti cara Nabi SAW. Nabi ada pernah merayakan kelahirannya dengan puasa hari Senin. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah,
kenapa engkau sering puasa hari Senin? Beliau mengatakan, dzaka yaumun wulidtu, hari itu aku dilahirkan, yakni hari Senin. Jadi begitu Nabi SAW, kalau kita istilahkan merayakan, ya begitu Nabi SAW mengingat hari kelahirannya dengan puasa hari Senin. Adapun membuat acara dengan memberi makan dan sebagainya, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga para sahabatnya, tabi'in, tabi'in tidak ada. Itu diawali oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah Bani Fatimiyah yang dulu Mesir pernah dikuasai oleh Daulah Fatimiyun. Mereka menamakan mereka keturunan Fatimah, keturunan yakni Habib-Habib. Jadi Habib-Habib tentunya mengaku keturunan Hasan Hussein, keturunan Nabi SAW, anak Fatimah. Nah, ini yang pertama kali mengakui seperti itu ya Fatimiyun, orang-orang Syiah yang mereka mengaku garis keturunannya sampai kepada Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika menguasai Mesir mengadakan perayaan setiap tahun lebih dari 10 perayaan. Tidak hanya Maulid Nabi saja. Mereka mengadakan maulidnya Hasan, maulidnya Husain, yakni ulang tahunnya Hasan, Husain, hari maulid Nabi SAW tentunya, maulidnya Fatimah, maulidnya Ahlul Bait, yang lainnya, bahkan lebih dari 10 perayaan. Nah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi yakni menguasai Mesir dan berhasil menyatukan Mesir dan memberantas Daulah Fatimiyah, beliau menghapuskan semua perayaan-perayaan ini kecuali perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah disebutkan seperti itu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi tentunya dia bukanlah seorang ulama, dia adalah seorang yakni jenderal perang, panglima perang, dan tentunya kita juga sangat menghargai jasa daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil yakni menang dalam perang salib, merebut kembali Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang sudah lama dikuasai oleh orang Nasrani. Beliau adalah seorang pemimpin, bukan seorang alim. Maka yang beliau pikirkan adalah bagaimana rakyat bersatu. Nah, beliau berpikir kalau tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kaum muslimin tentunya akan sangat menghargainya. Dan agar orang-orang Syiah juga tidak memberontak, agar sedikit mengambil simpati mereka, maka Salahuddin Al-Ayyubi tidak menghapuskan semuanya perayaan tersebut, meninggalkan satu perayaan yakni Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penjelasan para ulama. Jadi yang pertama kali, karena ada juga yang mengatakan yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, maka kita luruskan bukan, yang pertama kali mengadakannya adalah orang-orang Syiah Fatimiyin di Mesir. Nah, jadi ketika Maulid banyak yang membaca qasidah burdah yang tentunya artinya mengandung kesyirikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada di syair yang lain juga Qaulul Bura'i. Nah, ini tidak terlalu terkenal, tidak usah kita bahas lagi. Dan sebagian syubhat mereka juga di halaman 128, sebagian berdalil bolehnya istighosah kepada Nabi, minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau meninggal dunia. Yani dalam hadis disebutkan anna rajulan dhariral basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah an yu'afiyani in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun laka. Ada orang yang tidak bisa melihat, buta, tunanetra, mendatangi Nabi SAW mengatakan,
doakanlah kepada Allah agar menyembuhkanku. Maka beliau mengatakan, baik, kalau kamu mau aku akan doakan, tapi kalau kamu mau engkau sabar, itu lebih baik. Maka ia mengatakan, ud'uhu, aku mau didoakan. Maka fa'amaruhu an yatawadda, Nabi pun menyuruh dia berwudu. Kalau begitu pergi wudu. Wa yuhsin wudu'ahu, kemudian ia wudu dengan sempurna. Wa yad'u bihadzal du'a, dan beliau mengajarkan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bihi ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Nah, jadi beliau mengajarkan doa, ya Allah, aku minta kepadamu, aku menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Inni tawajjahtu bihi ila rabbi fi hajati. Aku datang menghadap kepadanya menuju Rabbku untuk memberikan hajatku. Hadhihi lituqda, agar dikabulkan. Allahumma fashaffi'hu fiyya, ya Allah, syafaatkanlah ia untukku. Nah, jadi secara zahir kata mereka, Nabi mengajarkan kalimat atawajjahu ilaika binabika, aku menghadapku dengan nabimu. Nah, maka jawabnya, al-jawab annahu la yadullu ala du'a ghairillah, fal a'ma talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahu wa yashfa'a lahu, fa huwa tawassalun bidu'aihi wa syafa'atihi, fa huwa tawassala bidu'aihi wa syafa'atihi, wa lihadza qala fi akhirih Allahumma fashaffi'hu fiyya, fa hadza tawassulun bidu'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza jaiz fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentunya terjadi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk tawassul dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di akhir doa tersebut mengatakan, Allahumma fashaffi'hu fiyya, ya Allah, syafaatkanlah ia untukku. Yani jadikanlah ia syafaat untukku. Nah, dan tawassul kita katakan, ini tawasul, yakni menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Kita katakan bertawasul itu ada yang diperbolehkan dengan 3 hal. Dengan memakai nama Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bagian tawasul. Yang kedua, dengan menyebutkan amal saleh kita ketika kita mengharapkan pahala yang besar dari satu amalan yang sangat kita harapkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, yakni boleh bertawasul dengan doa orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Maka tentunya inilah jawaban daripada syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya doa ini menunjukkan boleh bertawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan benar ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, tidak ada lagi yang melakukan itu. Bahkan Umar secara terang-terangan mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawassul kepada nabimu untuk meminta hujan kepadamu, sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, yakni Abbas bin Abdul Muttalib, maka berilah kami hujan. Kalau seandainya boleh bertawassul kepada Nabi walaupun beliau wafat, tentu Umar bin Khattab tidak akan mengatakan kalimat ini. Tentu beliau akan mengatakan, ya Allah, kami bertawassul dengan nabimu. Dulu ketika beliau masih hidup, kami minta hujan kepadamu melalui perantara beliau. Maka sekarang begitu juga kami minta hujan kepadamu melalui perantaraan beliau. Padahal Umar bin Khattab tentunya di Madinah dan meninggal pun di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat mudah datang ke kuburan Nabi SAW, tapi tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Madinah yakni dikuasai oleh orang-orang yang bertauhid. Yang dengan begitu sampai sekarang Allah menjaga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa didatangi untuk melakukan kesyirikan padanya. Tentu ini adalah
nikmat dan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat tentunya seluruh dunia bisa dikatakan yakni begitu tersebarnya kesyirikan, begitu tersebarnya bid'ah, kesesatan. Tapi alhamdulillah selalu yang menguasai Madinah itu yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengizinkan orang masuk sembarangan bertawassul, beristighosa di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada syubhat yang memakai hadis riwayat Hakim. Masalahnya karena memang Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih, padahal maudhu', palsu setelah diteliti oleh para ulama. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lamma iqtarafa Adam al-khati'ah, ketika Adam melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah larangan. Buah khuldi kata iblis. Iblis yang mana makannya buah khuldi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, kata iblis. Wahai Adam, maukah saya beritahu syajaratul khuldi? Apa itu al-khuldi? Kekekalan, pohon kekekalan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan habis. Waswasa ilaihi syaitan, maka setan pun terus menggoda Adam alaihissalam, mengatakan buah ini dilarang oleh Allah dimakan karena kalau kamu makan kamu jadi kekal. Kamu akan terus berada di sini. Ia bersumpah dengan nama Allah, ya namanya iblis. Sudah yakin juga dia masuk neraka. Ya tidak takut bersumpah dengan sumpah palsu. Akhirnya Adam alaihissalam memakan buah larangan tersebut. Dan ketika melakukan kesalahan tersebut, setelah sadar beliau salah, tentunya setelah makan buah larangan tersebut, langsung Adam dan Hawa dicopot baju surga, yang semua kenikmatan surga dicopot semuanya. Sampai tidak ada lagi pakaian keduanya. Fa'akala minha fa'badat lahuma sawatuhuma. Ketika mereka makan, maka tersingkap aurat keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fabadat lahum sawatuhuma fatafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Akhirnya mereka pun malu dengan memakai daun-daunan surga. Saat itu mereka menutupi diri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika bersalah seperti itu, Adam pun mengatakan, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafarta li. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kebenaran Muhammad agar engkau mengampuni dosaku. Maka Allah mengatakan, ya Adam, kaifa arabta Muhammad walam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Ia pun mengatakan, ya Rabb, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu dan engkau tiupkan ruhmu padaku, aku angkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku tahu tentunya yang menemani namamu tidaklah kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah mengatakan, shadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilai, sungguh dia makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqi faqad ghafartu lak, maka berdoalah kepadaku dengan haknya Muhammad, maka aku telah mengampunimu. Walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu. Imam Hakim mengatakan hadza hadisun sahihul isnad. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Wa huwa awwalu haditsin dzakartu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi hadzal kitab. Ini jadi masalah. Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih. Maka setelah diteliti kembali, Imam Albani mengatakan hadzal hadis maudhu'. Imam Az-Zahabi yang banyak mengomentari hadis Imam Hakim itu Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan azunnuhu maudhu'an,
bal maudhu' Abdurrahman bin Zaid al-Aslam al-madhkur fi isnadihi wahin. Kata Imam Az-Zahabi ini palsu. Makanya Imam Az-Zahabi kadang berkata keras kepada Imam Hakim. Imam Hakim beliau tidak diragukan keilmuannya. Beliau seorang ahli hadis yang diakui seluruh dunia. Tapi Imam Az-Zahabi mengatakan, "Aina aqluka? Di mana akalmu wahai Hakim? Engkau mengatakan ini sahih, si fulan di sini ada, si fulan kadzdzab." Kata Imam Az-Zahabi. Maka kata para ulama, tentunya Imam Hakim menulis kitab Mustadraknya ini di akhir hayat beliau. Dan beliau belum menyelesaikan kitabnya ini, beliau meninggal dunia. Maka beliau belum memurajaah kembali. Imam Hakim terkenal dengan keilmuannya dalam hadis. Kita tidak mencela Imam Hakim, tapi beliau adalah seorang manusia. Bisa salah. Dan khususnya dalam kitab beliau Mustadrak Imam Hakim, ini yang banyak dinukil oleh orang-orang tentunya, Mustadrak Imam Hakim, yang beliau mengatakan semua hadis dalam kitab ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ketika diteliti, ternyata banyak yang tidak benar, tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Maka karena Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, maka orang-orang yang mengagungkan tentunya, yang suka berbuat gulu berlebihan kepada Nabi SAW, langsung memegang erat-erat hadis ini. Padahal kalau kita bersikap adil, kita teliti lagi hadis ini sesuai atau tidak dengan perkataan Imam Hakim, hadisnya sahihul isnad, maka tentunya sangat jelas sekali hadis ini lemah, bahkan sampai ke derajat maudhu', palsu. Nah, jadi jangan heran kalau ada yang mengatakan hadis ini, yakni yang mengatakan dunia ini diciptakan adalah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada hadisnya. Tapi hadisnya palsu, maudhu'. Dan karena memang ada yang mensahihkannya. Tapi ternyata sahihnya itu salah. Kemudian ada juga di sini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dhaif juga, "Idzam falatat dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi ya ibadallah ihbasu." Jika hewan tunggangan kalian terlepas di tanah yang luas, di padang pasir umpamanya, falyunadi, hendaklah ia memanggil, ya ibadallah ihbasu, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah hewanku. Ya ibadallah ihbasu, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah hewanku. Fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hadiran sayahsibuhu alaikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk di bumi yang hadir, yang akan menahan hewan kalian. Wal jawab fi taysiril aziz al hadis anna hadzal hadis dhaif. Madaruhu ala Ma'ruf bin Hasan wa huwa Abu Mu'ad as-Samarqandi munkarul hadis, wa qala Suyuti hadisun dhaif wa aqul bal huwa batil. Intaha. Nah, jadi hadis ini tentunya dhaif, yang mengatakan katanya ada hadis yang menyuruh kalau kita kehilangan hewan tunggangan di tanah yang kosong, kita memanggil siapa? Hamba-hamba Allah yang gaib. Ya ibadallah ihbasu. Tahanlah. Ini tahanlah hewanku. Maka ini tentunya salah, bertentangan dengan zahirul Quran. Allah subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan kalau berada di baik idza imassakumud durru fil barri wal bahr, kalau kalian tertimpa musibah baik di lautan maupun di daratan. Nah, di daratan yakni padang pasir umpamanya, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak pernah ada menyuruh agar minta kepada hamba-hamba Allah yang gaib. Nah, baik itu jin yang baik umpamanya, kecuali kalau kita lihat secara langsung jinnya umpamanya, boleh kita minta bantuan kepadanya. Kalau memang Syekhul Islam mengatakan kalau memang
dia menampakkan diri, itu sama dengan wujudnya kita berjumpa dengan kaum muslimin yang lain. Kalau dia seorang yang beriman, boleh kita katakan, kalau kamu lihat hewanku, tolong ditahan. Nah, tentu itu bisa, kecuali tentunya ada perjanjian dan sebagainya, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, karena jin juga saudara kita. Kalau dia menampakkan diri dan dia jelas ikut sholat bersama kita umpamanya, banyak cerita kita dengar seperti itu. Ada Syekh Mamduh Farhan Al-Buhairah rahimahullah, sudah meninggal dunia. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah Kiblati, sempat tersebar dulu majalah Kiblati. Beliau pernah bercerita, beliau sendiri mengalaminya, pernah bersama beberapa kawannya jalan-jalan ke pinggir pantai, kemudian mereka di sana makan-makan santai. Kawannya waktu itu pergi entah kemana, dia sendirian. Kemudian ada ketika masuk waktu maghrib, ada yang datang yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Kemudian akhirnya mereka sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kemudian selesai sholat, masing-masing bercerita, saya dari sana, saya dari sini. Baru kemudian kawannya datang dan mengatakan, kamu bicara dengan siapa? Rupanya tidak ada yang melihatnya. Berarti dia bicara dengan jin yang muslim yang bersama sholat berjamaah bersama dia. Kalau umpamanya seperti itu, tentunya kelihatan secara jelas, maka kata para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maka boleh minta bantuan umpamanya, kalau lihat hewanku yang begini-begini, tolong ditahan atau tolong bawakan ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dia pembahasan tentang istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya intinya beristighatsah ketika kita terdesak, ketika kita kesulitan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sebaik-baik yang menyelamatkan seseorang, yang mengabulkan doa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Kadang kalau ada perayaan tahun baru Ustaz, itu banyak mengadakan istighotsah ya. Yang demikian itu kan ada yang merayakan, kemudian ada yang mengadakan istighotsah, itu boleh ya? Gimana? Setiap tahun baru, istighotsah ini seperti yang kita katakan, tentunya ketika terjadi musibah yang besar. Kalau tidak ada musibah kemudian berkumpul-kumpul istighotsah, ini tentunya bukan istighotsah ini. Ini kumpul-kumpul ibadah bersama. Ini tentunya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan istighotsah ketika umpamanya kekeringan melanda daerah kita, maka kita semua berkumpul di satu lapangan, sholat, itu istisqa umpamanya. Maka itu diperbolehkan dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak ada kejadian apa-apa kemudian berkumpul karena tahun baru, kemudian berkumpul melakukan istighotsah, maka kita katakan ini bukanlah istighotsah, ini ibadah bersama, doa bersama. Karena kita katakan bedanya istighotsah dengan doa. Istighotsah adalah dilakukan ketika mendapatkan satu kesulitan yang berat. Kalau tidak ada kesulitan, maka ini namanya doa. Doa biasa, doa keselamatan. Maka al-ibrah laisa bil lafzi wal ma'ani, al-ibrah bil haqa'iqi wal mabani, kata para ulama. Yang menjadi patokan bukanlah lafaz dan istilah. Menjadi patokan adalah hakikat sebenarnya. Maka walaupun dinamakan beristighotsah, ya hakikatnya ini bukan istighotsah. Ini doa bersama. Maka tentunya tidak ada dicontohkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita telah beristighosa, berdoa di masa sulit, ternyata terkunjung juga dikabulkan. Bagaimana kita menyikapinya terkait doa yang telah kita panjatkan itu? Yang pertama, karena di sini ada sisi tawakalnya dan untuk menghibur kita terkait doa yang tidak terkabulkan ini seperti apa? Baik. Yang kedua, Ustaz, terkait istighosa tadi dari kisah yang Ustaz sampaikan tadi, yang dirangkum tadi, bukankah dia belum berdoa, dia sedang sholat, dan makna istighosa ini apa sebenarnya? Apakah dengan sholat bisa ataupun dengan berdoa secara langsung? Baik. Baik. Barakallahu fiik. Nah, pertama tadi ketika kita umpamanya di masa kesulitan, kemudian kita berdoa, kemudian doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita? Pertama, kita tidak boleh mengatakan doa kita tidak dikabulkan. Kalau kita ini udah isti'jal namanya. Nah, terburu-buru. Inilah penyebab sebenarnya tidak dikabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ustujiba lakum ustujiba yani kullu da'watin mustajabah illa man ista'jal," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu akan dikabulkan kecuali orang yang tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, bagaimana maksudnya tergesa-gesa ya Rasulullah? Ketika ia mengatakan da'autu falam yustajab li, yakni aku sudah berdoa kemudian Allah tidak kabulkan, berarti ia sudah tergesa-gesa. Nah, maka berarti orang yang mengatakan Allah tidak kabulkan doaku itu sudah tergesa-gesa dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita contoh Zakaria yang mengatakan, apa kata Zakaria? Ini ma kuntu bi du'aika rabbi syaqiyya. Itu kata apa? Mana surah Maryam. Yani nggak boleh kita salah-salah dalam menyebutkan ayatnya. Surah Maryam. Nah, beliau mengatakan, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Zakaria kita tahu beliau sangat menginginkan keturunan. Dan beliau mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban, dan aku tidak akan berputus asa untuk selalu meminta kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Ya mengaku, ya Allah, aku takut bagaimana sesudahku, al-mawaliya sesudahku, istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, berilah aku keturunan darimu. Beliau mengatakan, lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Walaupun bagaimana ya Allah, aku tidak akan berputus asa berdoa kepadamu. Padahal beliau seorang nabi yang tentunya setiap nabi doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sering berdoa belum dikabulkan. Dan beliau tidak pernah berputus asa. Walaupun sudah tua, sudah lemah, beliau terus mengatakan, ya Allah, aku tidak akan menyerah. Ya Allah, aku terus akan berdoa. Aku tidak akan putus asa. Dan aku tidak akan mengatakan doaku tidak dikabulkan. Nah, ini tentunya yang pertama. Tidak boleh kita mengatakan doa kita tidak dikabulkan. Dan kalaupun memang tidak dikabulkan, maka Nabi SAW menjelaskan tentunya
Segala doa itu dikabulkan tapi dengan 3 macam. Pertama, yakni sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, bisa jadi Allah memalingkan keburukan kepadanya dari semisal yang ia minta. Nah, yang ketiga, Allah simpan doanya tersebut menjadi pahala di hari kiamat. Ini bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya tadi kita menyebutkan kisah orang yang terdesak, kemudian ia sholat dan tidak memanjatkan doa sama sekali, hanya menyebutkan ayat amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Nah, maka apakah cukup dengan sholat kita sudah dikatakan berdoa? Jawabannya na'am. Nah, sholat itu artinya doa. Nah, as-salatu 'alan nabi. Mana as-salatu 'alan nabi? Nah, salawat kepada Nabi, salat itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya doa. Salat secara bahasa doa. Kalau dalam bahasa Inggris salat apa? Bahasa Inggrisnya? Pray. Kalau berdoa apa bahasa Inggrisnya? Pray juga ya. Nah, ibaratnya seperti itulah. Dalam bahasa Arab salat itu artinya doa. Nah, salat ketika kita mengatakan ayo kita sholat, itu bisa berarti dalam bahasa Arab hayya nusolli, bisa artinya ayo kita sholat, bisa artinya ayo kita berdoa. Nah, karena sholat itu artinya berdoa. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib di Masjid Taqwa ya Pak ya. Nah, tafsir surah Al-Qalaqil. Nah, apa itu surah Al-Qalaqil? Nah, nantilah kita bahas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.